الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas ketentuan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya di siang hari ini alhamdulillah bisa hadir duduk untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah merupakan karunia kepastian takdir yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk itu kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mari kita senantiasa bermunajat dan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kepada kita untuk bisa melaksanakan semua yang telah diperintahkan oleh Allah, dan Allah mudahkan kepada kita pula untuk bisa menghindari, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Fa insyaallah dengan berbekal iman, Islam, ketakwaan inilah yang akan bisa mengantarkan kita ini menjadi manusia yang selamat, manusia yang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita pekan ini, hari ini berada semuanya kita umat Islam ada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Zulhijjah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'idada syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Shadaqallahul 'azim. Inna 'idada syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan 'indallah di sisi Allah itu adalah 12 syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, dari 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas, menjelaskan apa 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh baginda Rasul salasatun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang di situ berturut-turut di dalam kalender Hijriah, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi adalah Rajab. Dan ini adalah sekarang kita berada di bulan Zulhijjah, berarti kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka di saat kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita harus bisa memuliakan juga, mengisi dengan amal-amal yang soleh, amal yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah kesempatan waktu yang istimewa yang diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bahwa amalan-amalan termasuk yang ada di bulan Zulhijjah ini termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan waktu-waktu kita ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berdoa, dengan berzikir, dengan bertasbih, dengan bertahlil dan dengan bersolawat dan lain sebagainya. Qiyamul lail, tilawah, sedekah kita gunakan, kita manfaatkan, kita maksimalkan di bulan ini karena kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita tentunya masuk di dalamnya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang keutamaan kemuliaan di antara 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dan sekarang ini kita berada di waktu itu. Baginda Rasul menyampaikan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yakni ayyam 'ashr Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali falam yarji bi syai'in min dzalik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa keutamaan yang ada di bulan ini adalah ma min ayyamin al-'amal shalih. Tidak ada hari di mana amal soleh itu ahabbu ilallah fiha, di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang pertama yang ada di bulan ini. Min hadhil ayyam, jadi sejumlah hari ini, yakni ayyam al-'ashr Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan kita sekarang ini sudah berada separuh di bulan Dzulhijjah di 10 hari yang pertama itu. Para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah itu keutamaan keagungannya, pahalanya melebihi daripada orang yang beramal soleh di bulan Dzulhijjah. Qala walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah itu pahalanya melebihi keutamaan keagungan yang ada di bulan Dzulhijjah di 10 hari yang pertama ini. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali wa lam yarji min dzalika bisyai', kecuali ada seseorang yang pergi di medan perang itu dengan hartanya, dengan jiwanya, dan mereka falam yarji min dzalik, tidak lagi kembali dengan apa yang dibawanya, dalam arti dia telah gugur di medan perang. Maka di saat itulah baru amalan yang seperti itu sebanding dengan apa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Untuk itu hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita maksimalkan di hari-hari yang ada di bulan Dzulhijjah ini. Hari-hari 10 ini lebih utama, mari kita gunakan, maksimalkan. Sejarah peristiwa juga terjadi banyak di 10 pertama. Ada diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihissalam setelah diusir dari surga, bertobat 300 tahun, diterima oleh Allah, diampuni permohonannya, dosanya diampuni, ada di hari pertama. Dikabulkannya doanya Nabi Yunus alaihissalam dari 3 kegelapan malam, kegelapan ada di lautan dan kegelapan ada di dalam perut ikan, diselamatkan oleh Allah, yaitu di hari kedua. Di hari ketiga ada peristiwa besar juga, bagaimana Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria memohon kepada Allah, tidak diberikan keturunan, akhirnya diberikan keturunan oleh Allah, dikabulkan juga oleh Allah. Di hari keempat 10 pertama kelahiran Nabi Isa alaihissalam, lalu dilanjutkan kelahiran Nabi Musa alaihissalam, dan tentunya amalan-amalan orang yang beramal di 10 yang pertama ini akan mendapatkan orang itu ampunan dari Allah, dimudahkan di dalam segala urusannya, dan dijamin oleh Allah dijauhkan dari azab, dijauhkan dari sifat nifaq,
dijauhkan dari kekurangan, itu di antara fadilah-fadilah yang ada di bulan ini. Dan tentunya kalau dilihat dengan kasih sayang Allah, maka orang itu juga umatnya Nabi Muhammad yang dilihat dengan rahman rahimnya Allah, maka orang itu tentu akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan. Belum lagi amalan yang jangan lupa juga yang ada di 10 pertama ini adalah lebih afdal lagi kita gunakan untuk berpuasa. Paling tidak kalau kita tidak bisa seluruhnya, mari yang kita mampu, paling tidak ada 2, Tarwiyah dan Arafah. Tarwiyah tanggal 8. Kalau Rabu berarti kita Senin, maka di situ masuk kita puasa tarwiyah. Siapa yang puasa tarwiyah, faman shamahu u'tiya minal ajri ma la ya'lamu illallah. Siapa yang berpuasa tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa, ma la ya'lamu illallah. Yang besarnya pahala itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Maka tentu kita sebagai hamba Allah, umat Nabi Muhammad, ada kesempatan ini, mari kita gunakan, kita laksanakan, kita tunaikan sebisa mungkin. Kalaupun ini tidak bisa, jangan sampai yang tanggal 9 itu kita juga absen. Karena tanggal 9 itu puncaknya, diantaranya adalah orang yang sedang haji ada di Arafah, yang semua doa-doa dikabulkan. Maka orang yang tidak berada di Arafah diberikan kemampuan, kesempatan oleh Allah juga untuk bisa beribadah, untuk mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah, ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa di Yaum Arafah menyampaikan baginda Rasul, yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah. Maka orang yang berpuasa, siapa saja yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya as-sanah al-madiyah wal baqiyah, yaitu 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang, diselamatkan, dijaga oleh Allah. Dalam keterangan yang lain, man shamahu kana kafaratan lisanatin madiyatin wa lisanatin mustaqbalatin, bahwa orang yang berpuasa di Yaum Arafah kafarah, penebus, diampuni, ditebus oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, lisanatin madiyatin, 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Tentunya ini adalah kesempatan yang baik yang diberikan oleh Allah untuk kita bisa tunaikan. Itulah di antara amalan-amalan yang ada di bulan Zulhijjah. Belum lagi 10 pertama yang terakhir adalah Idul Adha. Idul Adha diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar. Allah sampaikan, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika, maka dirikan, tegakkan salat untuk Tuhan kalian dengan sepenuh ikhlas. Wanhar, setelah itu berkurbanlah. Maka bagi umat Islam yang diberikan kesempatan, kemauan, kelebihan, rizki, maka kesempatan ini diperintahkan untuk kita untuk melaksanakan kurban. Siapa yang tidak mau melaksanakan, kata baginda Rasul, maka akan jauh dari pertolongan, dari syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Baginda Rasul menyampaikan, man wajada sa'at, barang siapa yang mendapatkan, mempunyai kesempatan, kemampuan, lalu dia falam yudhi, tidak mengeluarkan berkurban, tidak mau menyembelih, tidak mau membeli untuk berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salatku, artinya jauh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu hadirin
Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kesempatan ini 10 hari pertama ini masih ada waktu, masih ada kesempatan. Allah masih buka lebar kepada kita. Mari kesehatan, waktu, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita gunakan untuk taqarrub kepada Allah. Fa insyaallah dengan inilah kita akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'an al-'azim wa nafa'ana bihi wa taqabbalallahu Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، وقال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض الله على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه، وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين ولك الكفر المشركين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبيل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش منها وما بطن، وبارك لنا في أبصارنا وقلوبنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم ويستجيب لكم